wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita beraktivitas, kita masih diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah yang kita lakukan bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi akhiruz zaman, panutan bagi kita umat Islam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa di dalam diri kita selaku manusia, Allah berikan qalb. Dalam bahasa kita diartikan dengan hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalb. Ketahuilah sungguhnya dalam diri manusia, dalam jasadiah manusia ada segumpal darah. Ada sebagian yang mengartikan segumpal darah ini, ada yang mengatakan jantung, dan ada yang mengartikan hati. Jantung bagi diri kita ketika tidak berfungsi dengan baik, maka jasadiah kita pun tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Itulah gambarannya Allah berikan dalam diri kita selaku manusia ini berupa qalb. Ketika qalbun kita itu baik, maka seluruh perilaku kita akan baik. Maka sebagian ulama itu membagi qalbun itu dalam 3 kategori. Yang pertama dikatakan qalbun mayyit, hati yang mati. Siapa ini yang dikategorikan hati yang mati ini? Adalah orang yang senantiasa hari-harinya berbuat maksiat. Ketika dia diingatkan hal kebaikan, marah dia. Waktunya sholat diingatkan, ayo sholat. Justru dia yang marah. Jangan kamu minum minuman keras, marah dia. Jangan kamu berjudi. Dia justru marah pada orang yang menasihati. Nah, kalau kita menjumpai orang yang demikian itu, maka dia dikategorikan hatinya adalah qalbun mayyit. Hatinya sudah mati. Dia tidak mau menerima sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Lalu yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Di tanggal muda saat dia gajian, rajin dia ke masjid, sholat dia berjamaah. Tapi di waktu tanggal tua, malas dia ke masjid. Atau sebaliknya, di tanggal muda, dia malas ke masjid. Tapi pada saat di tanggal tua, rajin dia ke masjid. Jadi qalbun marid ini adalah qalbun, hati yang suatu saat dia taat kepada Allah. Dan suatu saat dia bermaksiat kepada Allah. Inilah yang dikategorikan sebagai
qalbun marid. Lalu yang ketiga adalah qalbun salim. Qalbun salim adalah hati yang selamat, hati yang sehat. Baik tanggal muda ataupun tanggal tua, dia istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita, Pak. Bahwa hati kita masuk dalam kategori qalbun salim. Baik pada saat kita ada uang, tidak ada uang, pada saat kita sehat, atau dalam kondisi kita sakit, kita masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan qalbun salim. Maka menjaga hati ini ada hal yang penting, Pak. Apalagi di era digital ini. Orang dulu sebelum era digital main judi mungkin bisa berempat, Pak, atau bertiga. Sekarang bisa tidak cuma 3, 4, bisa ribuan, Pak, orang main judi. Melalui apa? Melalui judi online. Maka Al-Quran menuntut kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Di dalam surat An-Nur, di situ Allah berfirman ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah bagi orang-orang mukmin, hendaknya dia yaghuddu min absarihim. Hendaknya dia mau menjaga penglihatan mereka. Wa yahfadzu furujahum. Dan dia mau menjaga harga dirinya. Maka kenapa penglihatan ini harus kita jaga? Ini pengaruhnya ke hati, Pak. Orang melakukan tindakan maksiat itu dimulai dari penglihatan. Orang taat juga bisa dimulai dari penglihatan. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan mata kita yang diberikan oleh Allah ini untuk hal yang positif. Nah, ketika mata ini kita gunakan untuk melihat di YouTube kajian-kajian Islam, ceramah-ceramah tentang Islam, insya Allah bisa memberikan kolbun kita menjadi kolbun yang salim, Pak. Akan tetapi justru sebaliknya, hal-hal yang negatif yang kita konsumsi, yang kita lihat, maka bisa berpengaruh terhadap kolbiah kita. Maka penglihatan ini harus kita jaga. Supaya apa? Supaya tidak mengotori hati kita, Pak. Kalau penglihatan ini bisa kita jaga dari hal-hal yang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah kita mau menjaga lisan kita, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mau berkata dengan perkataan yang baik, Pak. Dan di hadis yang lain Rasulullah juga menegaskan kepada kita, salamatul insan fil hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak bagaimana ucapan dia, perkataan dia. Di era digital juga kita hati-hati, Pak. Jangan sampai tangan-tangan kita menulis yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa menimbulkan kejelekan. Ini juga harus kita jaga.
Dan ketika kita sudah membiasakan bahwa lisan kita gunakan untuk hal kebaikan, salah satunya adalah kita gunakan lisan kita ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah, maka secara tidak langsung kita akan membersihkan kolbu kita, hati kita, Pak. Dan banyak dalam kandungan ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yang yakin adanya hari akhir, yakin adanya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Melalui apa? Bisa melalui lisan kita. Kita gunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah bisa membiasakan lisannya digunakan untuk berzikir, tidak hanya pada saat di dalam masjid, Pak. Tapi bagaimana ketika kita beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa bisa melanggengkan zikir kepada Allah, maka secara tidak langsung kita menjaga kolbu kita, hati kita. Terutama dengan zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah harus sering kita lafalkan? Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketika seseorang di akhir hidupnya, dia bisa melafalkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan bisa masuk surga, Pak. Maka kebiasaan kita untuk berzikir ini kita istiqomahkan, Pak. Karena biasanya orang meninggal dunia itu sebagaimana kebiasaan dia. Ketika dalam hidup kita membiasakan untuk berzikir kepada Allah, atau kita gunakan untuk membaca Al-Quran, zikir kita, maka tatkala roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya lisan kita mudah untuk kita berzikir kepada Allah. Akan tetapi jikalau sebaliknya, Pak, lisan ini tidak pernah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, tentunya akan berat, Pak. Maka banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dan ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita pun disuruh oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Pada saat kapan? Pada saat kita berdiri, beraktivitas. Pada saat kita duduk dan pada saat kita berbaring. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin kolbu kita, hati kita itu senantiasa menjadi kolbun salim, maka perbanyaklah kita untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa dulunya banyak kita bermaksiat kepada Allah, banyak dosa yang kita lakukan, mari kita perbanyak zikir dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar Allah membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga kolbu kita akan senantiasa bersih. Kalau kolbu kita senantiasa bersih, akan mudah jasadiyah ini untuk kita ajak ke dalam kebaikan. Dan yang ketiga adalah dalam menjaga hati ini, kita senantiasa banyak-banyak berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ini doa yang bisa kita langgengkan, Pak. Agar apa? Agar hati kita oleh Allah senantiasa diberikan petunjuk.
untuk senantiasa taat terhadap agama kita dan taat akan perintah-perintah Allah. Karena kolbun ini bisa bermakna kilabun, artinya berbolak-balik Pak hati kita ini. Kadang hati kita ini baik, kadang buruk. Maka kita hendaknya senantiasa mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini senantiasa dijaga oleh Allah menjadi qalbun salim. Mudah-mudahan ketika kita bisa menjaga hati kita, membersihkan hati kita, insya Allah kita akan dikategorikan oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mau mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Dan merugilah bagi orang yang senantiasa mengotori dirinya, mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Mudah-mudahan di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita oleh Allah diberikan istiqomah di dalam kebaikan, keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan doa kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa lekas memberikan kesembuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.